Ini adalah satu hal yang sangat penting yang perlu teman-teman miliki kalau teman-teman memutuskan untuk menjadi kreator di Facebook Pro. Di Facebook Pro ini kan awalnya dulu sebelum ada Facebook Pro, kita memiliki pertemanan ya, teman dekat, teman satu kantor, keluarga, saudara, yang juga akan melihat postingan kita. Ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi kreator dan menampilkan wajah, satu hal ini sangat penting teman-teman miliki. Kalau teman-teman tidak memiliki ini, akan sulit buat meneruskan, akan sulit untuk bisa bertahan sampai sukses, yaitu adalah mental. Nah, jadi mental ini sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman sudah memulai memutuskan di awal-awal konten-konten teman-teman, entah itu konten lucu, entah konten nyeleneh, entah konten apalah yang orang mengenal kita berbeda di dunia nyata. Tiba-tiba kita ngonten berbeda dunia maya dan dunia nyata. Maka yang pertama, kita akan dikomen di kehidupan nyata kita. Entah itu teman kantor, keluarga, pasti akan dikomen negatif. Akan ada yang bilang, kok kontenmu seperti itu? Kok kontenmu begitu? Itu pasti akan teman-teman temui. Karena saya pun menemukan itu. Oke, di teman kantor misalkan gitu. Kok kontenmu begitu? Kok kontenmu ya? Bagi di keluarga ya. Kok kontenmu begitu? Jadi kita harus tebal telinga. Orang-orang di luar sana, keluarga, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tidak bisa membedakan antara konten dan kehidupan asli. Kadang mereka mencampur adukan apa yang kita kontenkan, mereka tidak tahu itu hanya sebuah konten. Kita memahami bahwa menjadi konten kreator itu adalah drama. Jadi kita berdrama di sosial media, khususnya di Facebook ini kan. Jadi tidak semestinya, tidak pasti itu adalah real sesuai dengan kehidupan kita. Tapi orang-orang di dunia nyata malah menghujat kita, menganggap itu adalah nyata kita alami, padahal itu adalah sebuah drama saja di konten itu. Dan mental sangat penting karena teman-teman akan menemukan yang namanya hujatan, caci maki orang yang mereka tidak tahu bahwa itu hanya sebuah konten. Kehidupan konten itu tidak boleh, tidak semestinya sama. Contohnya aku gitu kan, konten kadang ya di konten dibilang kontenmu nggak bermutu. Jadi teman-teman, konsep konten itu kalau mau rame, kita harus bisa memainkan perasaan viewers. Jangan pernah hanya pengen di komen positif. Jadi kita juga perlu di komen negatif. Ketika kita di komen negatif, artinya di situ ada interaksi. Semakin banyak komenan negatif, hujatan, caci makian di dalam konten kita, itu akan menambah ratingnya, menambah rekomendasi dari Facebook ini. Video kita akan semakin direkomendasikan dan semakin banyak orang yang nonton. Kita memahami karakter viewers Indonesia ini adalah suka menghujat. Jadi jangan kita merasa baper kalau menjadi konten kreator. Bapernya itu sudah harus dihilangkan. Ya, jadi jangan baper. Kalau kita masih menyimpan sifat baper dengan komenan-komenan negatif orang, tujuan kita untuk menjadi konten kreator akan stop sampai di situ. Kita tidak bisa berkarya lagi. Konten kreator itu artinya konten. Konten itu sebuah dunia maya yang tidak sama dengan dunia asli. Jadi biarkan saja orang menghujat di dalam komentar-komentar. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika itu direlatekan dengan kehidupan kita pribadi, teman-teman kantor kita, keluarga dekat kita, justru malah menghujat kita. Solusinya adalah yang perlu teman-teman lakukan kalau tidak mau dihujat oleh teman-teman yang berteman di Facebook itu, blokir. Teman-teman bisa blokir pertemanan orang-orang dekat, teman-teman kantor misalkan di Facebook teman-teman. Tujuan teman-teman konten di sini adalah murni untuk cari duit biar bisa mendapatkan gaji dari sosial media ini. Jadi orang-orang yang teman-teman dekat, teman-teman yang orang-orang serius
yang tidak bisa membedakan konten dengan kehidupan asli, silakan diblokir aja. Biar teman-teman bisa nyaman kontennya. Kalau tidak seperti itu, ya siap-siap akan kena hujatan juga di dunia nyata, di lingkungan sekitar kita. Kalau konten kita ini ada konten-konten yang mengandung kenyelenehan, ketololan. Maaf nih, kadang konten-konten misal kayak konten komedi, kadang kita perlu bersikap tolol, bersikap bodoh gitu. Kalau teman-teman yang main di konten komedi. Tapi kalau konten teman-teman konten serius ya tidak apa-apa. Tidak perlu ada yang disembunyikan dengan kehidupan nyata dan kehidupan dunia maya ini. Contohnya konten serius ya misal konten dakwah, terus misal konten edukasi, misalkan ngajar bahasa Inggris, ngajar matematika atau apalah, konten vlog, nah itu juga perlu. Dan satu lagi, konten flexing. Kalau teman-teman flexing, dampaknya sampai ke dunia nyata. Misalkan nih, teman-teman pamer gaji Facebook teman-teman di sosial media. Dilihat sama teman-teman keluarga dekat di dunia nyata, siap-siap dipinjemin duit. Karena mereka menganggap itu kadang benar ya, padahal itu cuma konten. Nah, itu perlu dipikirkan. Jadi, begitu sharingku ya di video kali ini. Semoga ini bisa menjadi ya sekedar sharing yang bisa ada manfaatnya lah buat teman-teman. Kalau mulai konten, persiapkan mental. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru mampir, yang baru memulai di Facebook Pro, bisa lihat konten-konten sebelumnya, di situ udah banyak aku bahas. Kalau belum paham, bisa tanya aja di kolom komentar. Kalau bisa aku jawab langsung, aku jawab. Tapi kalau dibutuhkan video tutorial untuk menjawabnya, akan aku buatkan video. Terima kasih, semoga tetap cepat gajian buat teman-teman yang lagi berjuang di Facebook Pro. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.